Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa Go Healthy, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Doa kami adalah dalam keadaan lancar semuanya, produktif, dan tentunya sekalipun banyak tantangan untuk hidup sehat, Go Healthy selalu ada untuk mendorong Anda dan memberikan Anda bekal supaya bisa hidup sehat secara optimal. Tapi kalau sampai saat ini belum juga terkendali tensi, gula darah, kolesterol, apalagi Anda juga mengalami stroke, diabetes, gagal ginjal, dan sebagainya, tetap tidak boleh menyerah. Kami selalu punya solusi untuk Anda dan senantiasa kita bantu dengan teknologi laser supaya kondisi kita menjadi jauh lebih baik. Nah pemirsa, stroke itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada kok yang bisa kita upayakan. Jangan menyerah dengan keadaan ini. Terus berjuang demi kesehatan yang lebih baik. Nah ini seperti cerita narasumber kita hari ini. Bapak Isra Hadi datang di sini ingin menceritakan kondisi yang jauh lebih sehat karena dia menggunakan teknologi laser. Wah, pasti penasaran. Tapi sebelum itu saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Di sini ada Mas Nurman dan Mbak Preti. Salam sehat. Salam sehat, Mas Edwin. Bapak Hadi, selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya? Sehat, Mas Iya, Edwin. sehat. Semangat ya. Siap. Sudah pakai teknologi laser, Pak ya? Iya, Mas Edwin. Oke, nanti cerita Pak. Tapi sebelum itu, ini ada beberapa pernyataan, butuh diluruskan. Tinggal jawab benar atau salah. Ini dia pernyataan yang pertama. Bunyinya seperti begini pemirsa, bahwa rendaman air ketumbar bisa menyembuhkan hipertensi. Pak Hadi, ini benar atau salah? Saya pernah mendengar, iya. Jadi, ini benar? Iya. Kenapa benar, Pak? Air ketumbar mempunyai suatu zat yang bisa menurunkan hipertensi. Saya nggak tahu zatnya apa. Jadi jawaban Bapak kurang tepat. Ah. Ya. Jadi jawabannya salah ya Pak ya. Jadi pada dasarnya ini satu kata kuncinya bahwa yang namanya hipertensi itu sampai detik ini belum bisa disembuhkan. Ya. Gitu. Tapi bisa kita kendalikan. Betul kata Pak Hadi tadi bahwa yang namanya ketumbar atau cilantro ini memang ada senyawa dia diuretik yang bisa mengendalikan tekanan darah kita. Tapi bukan berarti dengan kita mengkonsumsi air rendamannya secara rutin ini bisa menggantikan peran dari obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter. Jadi kalau hipertensi, tensinya belum terkendali, minum obat secara rutin, kalau mau minum minuman air ketumbar, konsultasi dulu dengan dokternya, nanti dokternya lah yang akan menentukan apakah boleh ataukah tidak. Jadi pernyataan rendaman air ketumbar bisa menyembuhkan hipertensi, ini adalah pernyataan yang salah. Sekali lagi pemirsa, bahwa rendaman air ketumbar bisa menyembuhkan hipertensi. Pernyataan ini salah. Oke, satu lagi Pak, tetap semangat ya. Tidak suka makan manis berarti aman dari diabetes. Pak Hadi, benar atau salah? Nggak juga, Mas. Karena gula itu datangnya dari macam-macam. Ada dari tepung, ada dari gorengan misalnya. Ada gorengan yang ada tepung. Jadi jawaban dari Pak Isra Hadi sudah tepat karena memang pernyataan mengenai tidak suka makan manis berarti aman dari diabetes merupakan pernyataan yang salah. Pertama, orang yang suka makan manis memang lebih beresiko untuk terkena diabetes. Yang kedua, bukan berarti kalau Anda tidak suka manis berarti aman dari diabetes. Orang yang nggak suka manis pun beresiko untuk terkena diabetes. Karena makanan di Indonesia ini tinggi akan karbohidrat nih pemirsa di rumah. Contohnya mie, roti, makan nasi goreng jam 10 malam tuh. Karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita akan dipecah menjadi gula dan dapat meningkatkan kadar gula darah Anda. Yang bisa meningkatkan kadar gula darah kita nggak cuma makanan manis, misalkan makanan yang bertepung, digoreng, makanan tinggi lemak, itu juga sifatnya tinggi kalori yang kalau kita konsumsi nantinya bakal diubah menjadi cadangan gula di dalam tubuh kita. Tinggal tunggu waktu mainnya, dia akan dipecahkan dan meningkatkan kadar gula darah kita. Pemirsa, sekali lagi, tidak suka makan manis berarti aman dari diabetes. Pernyataan ini salah. Bapak Hadi, senang sekali kita bisa kehadiran Pak Hadi. Pak Hadi datang di sini karena ingin membuktikan bahwa stroke bukan akhir dari segalanya. Betul ya Pak ya? Betul. Dan semangat ini semoga juga bisa tertular kepada Anda pemirsa yang mengalami hal yang sama, terkena stroke, diabetes. Jangan menyerah, karena kita akan melihat perjuangan dari Bapak Hadi melawan penyakit ini. Silakan. Isra Hadi. Dirinya merasa sangat bersyukur. Kondisi tubuhnya kian membaik pasca terserang stroke pada tahun 2021 lalu. Diduga stroke ini terjadi karena riwayat diabetes yang sudah diidap oleh Isra Hadi sejak tahun 2005. Selama bertahun-tahun, dirinya mencoba mengendalikan diabetes, tapi masih sulit terkendali di angka normal. Ketika serangan stroke terjadi, awalnya ia hanya sering merasa keliengan. Namun,
Selang beberapa hari kemudian, sebagian tubuhnya tiba-tiba terasa lemah. Isra Hadi juga merasa setelah dirinya terserang stroke, tekanan darahnya menjadi sering tinggi. Bahkan sistoliknya pernah mencapai angka 180. Tak mau kondisinya makin memburuk, Isra Hadi memutuskan untuk memperbaiki pola hidup. Ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat upayanya, kini kadar gula darah dan tekanan darahnya sudah berangsur normal. Badannya pun terasa menjadi lebih segar. Nah pemirsa, senang banget kita melihat perjuangan dan juga kisah hidupnya. Dan kisah hidupnya masih berjalan. Dia tidak menyerah dan dia ada di sini membuktikan. Dia masih punya semangat dan solusi dengan teknologi laser. Pak, kalau boleh saya tanyakan Pak. Setelah menggunakan teknologi laser, perubahan terbesar apa yang Bapak alami? Yang paling saya alami adalah metabolisme membaik, tidur lebih enak, dan yang jelas sumbatan di kepala, alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Wah, itu senang banget Pak dengernya. Tentu saja itu kemajuan yang sangat pesat ya Pak ya. Tapi untuk gula darahnya nih, karena Pak sampai 400 Pak ya. Nah, ini sekarang gula darahnya berapa? Terakhir kali saya cek itu sekitar 120. Tensi berapa saat ini Bapak Hadi? Tensi tadi pagi ukur 130. Dari berapa dulu kalau kita pernah ingat Pak? Berapa paling tinggi Paling tinggi dulu? berapa, Pak? 180 saya pernah. 180. Kemajuan yang cukup bagus. Iya. Ya. Kolesterol bagaimana Pak? Terakhir cek tuh 190. Nah ini ada satu pemeriksaan namanya HbA1c. Yes. Sekarang bagaimana Pak? Dulu waktu saya pertama kali di cek HbA1c-nya Mas Edwin, saya dapat 15. Menurut dokter saya itu tinggi banget itu. Iya betul, tinggi banget. 15. Oke. Sekarang dengan bantuan tadi teknologi laser dan perubahan gaya hidup, alhamdulillah si HbA1c-nya sudah kembali ke, belum kembali normal sih, tapi masih 7. Ya harusnya di bawah 6,5 ya Pak ya. Tapi itu kan kemajuan yang sangat Iya, pesat betul. ya. Tidak gampang loh pemirsa. Dari 15 ke 7 tuh udah turun hampir setengah, berarti lebih dari setengah. Ya, saya masih targetnya di bawah 6 itu. Harus Mbak ya, Priti. Pak. Pola hidupnya apakah diubah juga Pak? Betul. Pola makannya bagaimana sekarang? Saya udah nggak makan lebih dari jam 8, udah nggak makan, diusahakan bergerak terus. Bergerak artinya adalah Aktif ya? Aktif. Saya dulu suka banget sepedahan. Waktu kena stroke itu keseimbangan terganggu, sehingga saya nggak bisa naik sepeda karena genjot aja jatuh pasti. Sepeda kan butuh keseimbangan. Iya. Nah sekarang gitu sudah membaik, walaupun belum 100%, saya udah bisa goes lagi Mas Edwin. Apa sih yang paling memotivasi Bapak saat ini untuk hidup lebih sehat? Anak saya masih kecil-kecil Mas Edwin. Pasti kepikiran ya sama anak-anak ya. Betul Mbak Priti. Jadi Bapak berjuang untuk mereka Pak? Betul. Saat ini laser yang dipakai oleh Bapak Hadi, siapa aja yang pakai di rumah Pak? Saya sendiri, ibu saya juga pernah, mertua juga pernah nyoba. Bapak sendiri waktu pakainya tuh lagi ngapain biasanya pakai lasernya? Mau tidur atau pas sore-sore itu pas lagi, kalau orang lain sore-sore itu makan cemilan, ngopi, saya pesan itu. Kalau sekarang Pak, udah bisa apa aja? Tangan ini kembali. Dulu Bisa saya coba sama diangkat sekali nggak Pak? bisa. Bisa diangkat setinggi mungkin? Wih, udah Wih, bagus. udah bagus ini, Pak. Pak. Mantap Pak. Kalau berjalan bagaimana? Bisa berjalan ke Mas Nurman? Siap. Silakan. Nah, bisa kelihatan ya. Wow, Jadi masih ada udah kelihatan sedikit cukup ya. bagus ya? Iya, Udah bagus ya, Udah Udah bagus. bagus. Dalam Oke. arti maksudnya ketika pergerakan itu kembali, Terima kasih, Pak. kekuatan ototnya sudah kembali, maka hobi yang dulu nggak pernah, yang Ini tidak suka bisa. banget tapi nggak bisa, sekarang udah bisa lagi. Betul ya Pak ya? Betul, Mbak. Terus habis itu yang paling pasti adalah kemandiriannya kembali. Nah Betul, ini sebenarnya yang betul paling kita mau dari para penderita stroke. Ingat ya pemirsa di rumah, stroke itu bukan akhir dari segalanya. Dan saya tuh memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk Pak Isra Hadi, karena upayanya begitu maksimal sehingga proses pemulihannya juga baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pak Is adalah dengan menggunakan teknologi laser. Buat pemirsa di rumah, kalau misalnya saat ini sedang berjuang pulih dari stroke, ingat, proses pemulihan dari stroke ini yang paling harus dikejar tuh dalam 6 bulan pertama. Itu merupakan periode yang paling baik ketika Anda melakukan upaya maksimal, maka pemulihannya menjadi lebih maksimal lagi. Jadi buat pemirsa di rumah sekarang yang lagi berjuang pulih dari stroke, belum sampai 6 bulan, ayo gunakan teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah Anda sehingga proses pemulihannya menjadi lebih baik. Saya suka dari Pak Isra Hadi adalah Pak Isra Hadi memasang target. Ini patut dicontoh oleh pemirsa di rumah bahwa kalau kita pasang target, kita tahu kita mau tujuan kita sebagaimana gitu dan apa yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah dengan kita latihan rutin, itu penting. Kontrol ke dokter, fisioterapi kalau dianjurkan sama dokternya, dan yang pasti minum obat-obatan jangan putus ya Pak ya. Dan yang pasti kita tambahkan teknologi laser di dalamnya. Dari Pak Isra Hadi kita belajar bahwa teknologi laser inilah yang nanti akan membantu proses pemulihan pasca stroke kita. Karena yang namanya stroke ini kan karena ada masalah dari pembuluh darahnya tersumbat atau pecah.
Jadi yang harus kita lakukan dulu apa? Kita perbaiki dulu pembuluh darahnya, kita perbaiki kualitas darahnya dengan kita manfaatkan teknologi laser. Dan pemirsa di rumah yang sudah ada, yang sudah kena stroke, apalagi keluarganya nih ada tensi tinggi, ada kolesterol tinggi, atau yang ada diabetes, ayo kita ajak, kita ajarkan mereka, kita kasih tahu mereka bahwa ada teknologi yang bisa mengendalikan dan mengembalikan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dan jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Cerita dari Pak Isra Hadi semoga memberikan semangat bagi pasien stroke yang saat ini masih berjuang dalam pemulihan. Penting, sekarang juga take action gunakan dokter laser maupun Equilaser Ultimate. Dia praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Penggunaan rutin, dia bermanfaat, dia bantu kendalikan tensi, gula darah, kolesterol tinggi. Dia juga mencegah stroke dan jangan sampai kejadian stroke berulang. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Mari, hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equilaser dari Gogomall. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Bapak Hadi datang di sini, menurut saya ini bagi kita adalah tantangan. Tantangannya apa? Supaya kita tidak menyerah ketika stroke itu datang. Nah, Bapak Hadi ada di sini ingin memberikan contoh bahwa kehidupan itu tidak berakhir jika stroke datang dan masih banyak yang bisa kita upayakan. Pak Hadi tahu nggak, kira-kira struktur tulang pinggang kita itu bergunanya untuk apa? Buat tegak badannya. Nah, Bapak sendiri karena mengalami stroke, susah nggak untuk berjalan apalagi jalannya tegak, Pak? Pas awal-awal iya, Pas awal iya ya. harus pakai tongkat. Pemirsa, ini dia. Tahukah Anda bahwa kekuatan dan keseimbangan pinggang dia berperan penting dalam pemulihan stroke? Mbak Preti, tolong dibantu. Biasanya orang yang menderita stroke ini terlalu fokus pada tangan, lengan atas, lengan bawah, kaki, tungkai atas, dan tungkai bawah. Padahal otot pinggang kita ini berperan sangat penting. Dia merupakan core atau bagian dari inti tubuh kita yang berfungsi untuk menopang tubuh kita pada saat kita duduk, pada saat kita berdiri, maupun pada saat kita berjalan. Jadi buat pemirsa di rumah nih yang sedang berjuang pulih dari stroke, jangan lupa untuk melatih otot perut dan otot pinggang Anda khususnya agar membantu proses pemulihan stroke Anda menjadi lebih maksimal. Nah, tapi sayangnya pada saat mengalami stroke, otot pinggang kita juga mengalami kelemahan. Itu mengapa kita butuh upaya tambahan, yaitu dengan menggunakan korset medis atau back support belt yang dapat membantu menopang otot pinggang kita dan mengembalikan kekuatan otot pinggang kita sehingga proses pemulihannya pun menjadi lebih cepat. Ya, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya alat bantu atau back support belt atau korset medis. Fungsinya adalah untuk memberikan topangan atau perlindungan hingga 360 derajat pada bagian pinggang kita. Ini fungsinya adalah untuk menstabilisasi dan menjaga kelengkungan tulang pinggang kita. Selain itu, fungsinya adalah untuk menopang tubuh dan membantu dalam pemulihan pergerakan pada pasien stroke. Coba Pak Isra Hadi yang sekarang dipakai ini ya, Nah, ini ya. adalah korset medisnya. Ya. Gimana rasanya, Pak? Dalam keadaan berdiri, Pak? Lebih enteng, Lebih enteng. lebih stabil juga berdirinya. Rasanya bagaimana? Sampai ke tengah, Pak. Ikutin saya di sini. Anggap seolah-olah ini lagi latihan, Pak. Ya, Kalau apa lagi rasanya? latihan seperti apa? Rasanya seperti ada yang megangin dari belakang, Oh, gitu. Wah. jadi nggak gampang jatuh. Pak, kalau kita squat, Pak, coba turun. Coba turun, pelan-pelan aja, Pak. Sebisa Oke. mungkin maksimal. Coba Terus naik naik. lagi. Naik lagi, Pak. Nah, apa Wih, yang dirasakan bagus. di belakang? Tadi saya nggak bisa. Oh, tadi nggak bisa, Pak? Tadinya nggak bisa. Oh, tadinya nggak bisa? Nah, Oh, sekarang bisa, Pak? Takut jomplang ke belakang. yang Oke, kemarin. coba sedikit. Satu lagi, Pak. Pelan-pelan. Satu lagi. Pelan-pelan ke bawah. Oke. Terus naik, Pak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Naik, Pak. Nah, Bagus sekali. bisa. Tadinya nggak bisa loh, pemirsa.
Sekarang bisa. Silakan, Karena Pak. dibantu ditopang otot pinggangnya sehingga latihannya menjadi lebih maksimal, proses pemulihannya pun terbantu. Jadi buat pemirsa di luar sana nih yang sedang berjuang pulih dari stroke, jangan lupa selain kualitas darah dan pembuluh darah, kekuatan dan keseimbangan otot pinggang juga penting dalam proses pemulihan Anda. Kalau menurut Bapak Hadi sendiri, apa sih yang membuat Bapak Hadi bisa terkena diabetes, hipertensi, lalu terkena stroke? Mungkin karena gaya hidup saya yang salah, Mas Edwin. Oke. Misalnya tidur suka larut malam, tidak terkontrol stres, dan suka makan makanan apa aja gitu. Waktu Bapak divonis, dokter mengatakan Bapak terkena diabetes, hipertensi, lalu stroke. Perasaan Bapak sebagai seorang kepala keluarga, itu apa Pak? Hancur, Mas. Karena sebagai kepala rumah tangga saya nggak bisa menghidupi anak istri saya seperti kemarin. Bapak mikir anak sama istri ya Pak ya, betul ya Pak ya? Betul. Jadi itu yang menjadi semangat buat Bapak biar bangkit kembali ya. Dan saya alhamdulillah ketemu teman-teman ini, Mas Edwin, Mas Nurman, sama Mbak Priti yang antusias memberikan ilmu kepada saya untuk merubah gaya hidup lebih baik. Dan ada teknologi laser yang bisa untuk membantunya. Saya berterima kasih juga sudah diundang ke sini. Kita mendengarkan cerita yang luar biasa sebenarnya pada hari ini ya, bahwa yang namanya stroke itu memang bisa kita, artinya bisa kita cegah ya Pak ya. Jadi untuk pemirsa di rumah, mulai dari sekarang kita jaga pola hidup sehat kita dan kita pakai teknologi laser seperti yang dipakai sama Pak Isra Hadi. Karena pada dasarnya teknologi laser ini nantinya adalah untuk membantu proses pemulihan ya pasca stroke, terutama pada orang-orang yang mengalami pengentalan darah, tensi tinggi atau adanya sumbatan karena stroke tadi. Teknologi laser yang dipakai Pak Isra Hadi seperti ini ya Pak ya? Iya betul, Mas. Yang dipakai di pergelangan tangan, teknologi laser inilah yang nanti akan membantu pembuluh darah kita untuk menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat nitric oxide ini sendiri, dia tugasnya adalah untuk melebarkan pembuluh darah dan menghancurkan gumpalan-gumpalan darah karena pengentalan darah tadi. Sehingga aliran darah kita lancar, tekanan darah kita turun, mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Teknologi laser ini tadinya cuma di pergelangan tangan, tapi sekarang sudah ada ekstensinya lagi, yaitu namanya intranasal. Ini Bapak pakai juga intranasalnya Pak? Iya, Mas. Dia sama fungsinya seperti yang di bagian pergelangan tangan kita. Jadi dia tugasnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita lagi. Tujuan utama kita menggunakan intranasal adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Sehingga tidak ada lagi yang namanya sumbatan-sumbatan di area kepala. Dan yang pasti kita sudah mencegah yang namanya stroke berulang. Selain itu untuk apa? Untuk menjaga agar pola pikir kita tetap berjalan dengan baik dan mencegah terjadi yang namanya demensia. Nah, mungkin buat pemirsa di rumah yang nggak punya bayangan apa sih yang dilakukan oleh teknologi laser terhadap pembuluh darah dan darah kita sama-sama simak. Kalau misalkan gumpalan darah ini ada di pembuluh darah otak, maka dapat berakibat stroke. Kalau di pembuluh darah jantung, bisa mengakibatkan serangan jantung. Jadi yang gumpalan darah seperti ini harus dibantu nih diuraikan. Nah, salah satu upayanya bisa dengan menggunakan teknologi laser. Nantinya ketika teknologi laser disinarkan, maka gumpalan darah ini pertama akan diuraikan. Pembuluh darah ini menjadi lebih elastis, lebih lebar, sehingga tekanan darah menjadi lebih stabil. Selain itu juga membantu mencegah penempelan sel-sel keping darah. Jadi aliran darahnya menjadi lebih lancar, kualitas darah meningkat, kualitas pembuluh darah meningkat. Yang pemirsa di rumah konsumsi, nutrisi yang baik, obat-obatan, itu dapat terhantarkan secara maksimal. Sebenarnya ada satu teknologi Pak, yang menurut saya, Pak Isra Hadi dan pemirsa di rumah perlu menggunakan, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi NMES ini dapat Anda manfaatkan terutama pada sisi yang lemah, contohnya Pak Is ya, pada sisi kiri bisa ditempelkan pada lengan atas, lengan bawah, tungkai atas maupun tungkai bawah, ataupun otot pinggang dan otot perut. Gunanya apa? Dia memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot sehingga otot itu menjadi lebih aktif, ada pergerakan, dan nantinya otot yang sudah melemah berkontraksi kembali, dia akan memberikan impuls atau memberikan perintah juga ke otak. Kita sebutnya dengan neurofeedback. Sehingga otak pun akan berusaha untuk mencari penjalaran saraf ke otot yang bagian sudah lemah agar menjadi lebih aktif dan nantinya proses pemulihan terbantu. Nah Pak Is tadi kan setelah menggunakan korset medis atau back support belt jadi bisa squat, betul ya Pak ya? Nah nantinya harapannya Bapak menggunakan korset medis dan juga teknologi NMES untuk latihan Bapak. Jadi Bapak pada saat sambil squat Bapak pakai, terus habis itu lengan atas lengan bawah atau tungkai atas tungkai bawah pakai NMES-nya
sambil squat. Nah, itu hasilnya pasti menjadi lebih maksimal. Proses pemulihannya terbantu dari sisi kualitas darah, pembuluh darah, saraf, otot tulang belakang maupun otot pinggang Anda. Itu kan pemirsa, Go Healthy punya banyak solusi untuk Anda hari ini. Mari serap semuanya dan izinkan kita untuk meyakinkan Anda dengan kisah para anggota masyarakat Indonesia yang juga memakai teknologi laser. Kondisinya, ayo lihat sendiri ini kisah mereka semua. Saya mengalami hipertensi kurang lebih dari 2016. Dari 160 sampai saya terakhir itu adalah 240-an. Kenapa stroke? Karena adanya hipertensi dan juga kolesterol seperti itu. Dengan teknologi laser ini, hipertensi saya menurun, kemudian kolesterol juga menurun, sehingga aktivitas saya lebih mudah, lebih enak dibandingkan sebelum-sebelumnya seperti itu. Energi saya lebih meningkat ya dibandingkan sebelumnya. Itu dia pemirsa, bener kan kata saya? Jadi ayo kita take action saat ini juga kita pakai teknologi laser. Bukan untuk supaya kita tidak terkena penyakit apapun, tidak. Tapi kita melindungi diri kita dan juga keluarga kita dari penyakit dan komplikasinya. Pak Hadi, boleh ya sedikit kita lihat riwayat kesehatan Bapak dulu? Nggak apa-apa Pak ya, ini rapornya kita buka sedikit ya. Diabetes merupakan sumbernya. Hasil HbA1c yang tinggi mencapai 15%. Hipertensi, tekanan darah sistolik sebesar 180. Terserang stroke, sumbatan pembuluh darah di otak, dan saya rasa vonis itu tidak menyenangkan ya Pak ya. Betul sekali. Setelah pakai teknologi laser, ini dia. Hasil HbA1c terakhir sudah turun menjadi 7% ya. Jadi tinggal 2% lagi Pak, sudah normal. Tekanan darah sistoliknya turun menjadi 130 dan kualitas tidurnya meningkat. Teknologi laser kan sudah dipakai ya. Tapi tadi para praktisi kesehatan sudah menjelaskan nih mengenai NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation, dan juga back support belt. Nah, menurut Bapak dari solusi ini bagaimana Pak? Setelah saya melihat penjelasan yang di layar, saya sangat tertarik untuk menggunakan si NMS dan saya akan mencoba untuk menggunakannya dan mengupayakan untuk mendapatkan barangnya, termasuk si belt ini yang saya udah langsung merasakan efeknya. Saya tadi ditantang squat, bahkan 2 kali ditantang sama dia. Biasanya saya tuh jomplang ke belakang kalau squat, Mas Edwin. Tadi pakai ini, alhamdulillah enggak. Dan saya sangat terbantu dengan ini dan saya akan menggunakan dan mengusahakan untuk memakai alat ini untuk membantu kesembuhan saya lebih paripurna lagi. Pemirsa, para praktisi kesehatan sudah menjelaskan kekuatan dan keseimbangan pinggang yang berperan penting dalam pemulihan stroke. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Dia bermanfaat, memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang. Dia menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang, menopang tubuh, bantu dalam pemulihan pergerakan pasien stroke. Yuk pemirsa, segera jaga kesehatan pinggang Anda dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Untuk mendapatkannya, segera hubungi call center Gogomall karena produk yang asli dan bermanfaat hanya ada di Gogomall. Kita lanjutkan lagi tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser. Yaitu produk EQ Laser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, kalau semua teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk banyak sekali hal. Dia menjaga, menguatkan, memelihara massa otot kita. Harapannya adalah penggunaan rutin, dia dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan juga ada nih kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Dia melancarkan aliran darah di area kepala kita. Dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Mari, saatnya jadikan EQ Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Mari hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan EQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall.
Terima kasih Pak Hadi, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan. Dan terima kasih untuk Anda nih, pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.